Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan topik farmakoterapi 3, yaitu topik infeksi HIV/AIDS bersama saya, Atika Wahyu Puspitasari. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu memilih obat yang rasional dan merekomendasikan rencana terapi obat atau dosis regimen, terutama dalam penyakit HIV/AIDS, dalam setting pelayanan kefarmasian di berbagai sarana pelayanan kesehatan primer, sesuai dengan etik dan peraturan yang berlaku. Sebelum kita memulai mendiskusikan topik HIV/AIDS, terlebih dahulu saya akan memaparkan sedikit tentang apa sih HIV/AIDS itu. HIV yang merupakan kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus adalah virus RNA yang menyerang sistem imun tubuh, terutama sel darah putih, yaitu sel CD4. Manusia yang sudah terinfeksi virus HIV, maka virus tersebut akan menetap dalam tubuhnya seumur hidup, sehingga pasien perlu penanganan medis yang tepat, diantaranya dengan penggunaan antiretroviral. Penggunaan antiretroviral pada pasien HIV dapat bermanfaat dalam memperlambat atau mencegah progresivitas penyakit HIV sehingga pasien dapat hidup sehat lebih lama dan mencegah penularan HIV kepada pasangannya. Namun, jika HIV ini tidak diobati, maka pasien dapat berkembang menjadi penyakit AIDS atau yang kita kenal dengan istilah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Seseorang dengan HIV dianggap telah berkembang menjadi AIDS apabila jumlah sel CD4-nya turun di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Pada seseorang dengan sistem kekebalan yang sehat, jumlah sel CD4-nya berkisar antara 500 hingga 1600 sel per milimeter kubik darah. Atau yang kedua, pasien mengalami satu atau lebih infeksi oportunistik terlepas dari berapapun jumlah sel CD4-nya. Contoh infeksi oportunistik yang umum menyerang pasien HIV adalah tuberkulosis, kandidiasis, pneumonia, infeksi virus herpes simplex, toksoplasmosis, dan lain sebagainya. Tanpa pengobatan antiretroviral, penderita AIDS ini biasanya bertahan hidup kurang lebih sekitar 3 tahun. HIV/AIDS dapat ditularkan dengan berbagai cara, di antaranya yaitu yang paling umum adalah adanya kontak dengan berbagai cairan tubuh dari orang yang terinfeksi HIV, seperti darah, ASI, air mani, dan cairan vagina. HIV juga dapat ditularkan dari seorang ibu kepada anaknya selama proses kehamilan dan persalinan. Sebaliknya, penyakit HIV/AIDS tidak dapat ditularkan oleh individu lain melalui kontak sehari-hari seperti berjabat tangan, berpelukan, atau pemakaian bersama barang-barang pribadi seperti sisir, baju, atau berbagi makanan dan minuman bersama-sama. Oleh karena pasien dengan HIV/AIDS ini membutuhkan pengobatan antiretroviral yang akan digunakan seumur hidup, maka hal ini dapat meningkatkan potensi masalah terkait obat pada pasien atau yang kita kenal dengan istilah drug-related problem, terutama jika pasien HIV/AIDS merupakan pasien yang termasuk dalam populasi khusus seperti pasien pediatri, geriatri, dan wanita hamil. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga farmasi memiliki peranan yang penting dalam mengelola pasien HIV/AIDS, terutama yang berkaitan dengan pengobatan, yaitu yang pertama, mencegah perkembangan resistensi obat dengan memastikan pemilihan regimen antiretroviral yang tepat. Yang kedua, memantau kepatuhan pasien dalam menggunakan obat, mengingat pasien HIV/AIDS ini akan menggunakan antiretroviral seumur hidup, sehingga kepatuhan merupakan aspek penting dalam menunjang keberhasilan terapi. Berikutnya yang ketiga yaitu seorang farmasi harus mampu mengidentifikasi dan mengelola interaksi obat-obat. Pasien HIV umumnya akan mendapatkan terapi kombinasi antiretroviral lebih dari satu macam. Selain itu, obat-obatan suportif lain juga mungkin diresepkan oleh dokter untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, sehingga akan meningkatkan potensi terjadinya interaksi obat. Berikutnya yaitu yang keempat, seorang farmasi harus mengantisipasi dan mengelola reaksi obat yang tidak diharapkan, atau yang kita kenal dengan istilah adverse drug reaction.
Tenaga farmasi wajib mengedukasi pasien HIV/AIDS terkait bagaimana cara mengelola atau mengatasi reaksi obat yang tidak diharapkan bila efek tersebut terjadi kepada pasien, sehingga pasien paham dan tidak menjadi takut untuk tetap menggunakan obat dan mencegah potensi ketidakpatuhan penggunaan obat. Selanjutnya yang berikutnya yaitu seorang farmasis mampu menangani kegagalan pengobatan dengan mengganti terapi untuk mencegah akumulasi mutasi resistensi lebih lanjut. Jika pasien menggunakan antiretroviral yang ternyata sudah resisten, maka virus dapat bereplikasi lebih banyak, sehingga prognosis pasien dapat menjadi lebih buruk. Demikianlah pengantar HIV/AIDS yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, agar dapat lebih memahami farmakoterapi penyakit infeksi HIV/AIDS, mahasiswa dapat berdiskusi dalam kelompoknya dengan menggunakan pemicu studi kasus yang akan saya sampaikan berikut ini. Dalam studi kasus, informasi pasien yang berkaitan dengan identitas pasien, riwayat sosial, dan pengobatannya sudah disediakan, termasuk juga pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya, mahasiswa dalam masing-masing kelompoknya dapat mendiskusikan poin-poin tentang yang pertama, tanda dan gejala khas HIV/AIDS, yang kedua, metode diagnosis penyakit HIV/AIDS, selanjutnya yang ketiga yaitu algoritma penata laksanaan HIV/AIDS pada pasien dewasa dan pada pasien populasi khusus seperti pasien pediatri, geriatri, dan wanita hamil. Berikutnya yaitu mahasiswa mampu menganalisis masalah terapi obat pada studi kasus termasuk parameter yang perlu dimonitoring. Yang keempat, mahasiswa mendiskusikan aspek komunikasi, informasi, dan edukasi yang diberikan sesuai studi kasus. Hasil diskusi tersebut dituangkan dalam bentuk PowerPoint, di mana pada setiap slide-nya mohon untuk disertakan sumber referensinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait pengantar topik HIV/AIDS dan studi kasus yang akan kita diskusikan. Diharapkan mahasiswa dapat berdiskusi dengan baik dalam kelompoknya masing-masing untuk memperdalam materi farmakoterapi HIV/AIDS melalui studi kasus. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.